Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya lah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat menjadi amalan sholihan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta reng-rengannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan tentang berlindung kepada Allah dari penghalang kebaikan. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian bepergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bermalam di sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung sampai menutupi mulut gua itu. Lalu mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal-amal soleh kalian. Orang yang pertama memanjatkan doa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Pada suatu hari, aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata kedua orang tua telah tidur. Aku bergegas memeras susu, namun mereka masih tertidur. Aku bertekad tidak akan memberikan minum susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku menunggu mereka bangun sambil tanganku memegang gelas yang terisi susu hingga fajar subuh tiba. Keduanya lalu terbangun. Kemudian meminum susu tersebut. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajah-Mu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun cahayanya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Yang kedua, kemudian ikut berdoa. Ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Dahulu aku cinta karena kecantikan wanita tersebut. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku. Namun ia menolak. Cintaku setelah berlalu beberapa tahun,
ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberi 120 dinar dengan syarat ia mau tidur satu ranjang denganku dan berzina. Ternyata ia mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, wanita itu berucap, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar. Sehingga aku urungkan hasrat buruk itu, aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Lamun cek budak santri mah, ya, tipe ting ngaji imriti, tiberang ngaji yakulu, tipe tingka impi-impi, tiberang asami milu. Tah eta bakan ku bogoh urang teh. Aya nu kitu? Baheula ayeuna mah da geus kolotnya subhanallah. Tah eta nya bakan ku bogoh. Heuh sa RT teh pangguris budak si anu sok diincer tetenya. Osok kitu Pak. Subhanallah. Asa pang bintangna we panggurisna we nya subhanallah. Gitu. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami. Batu besar itu tiba-tiba kembali bergeser membuka. Namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Yang ketiga juga berdoa, ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai. Gajiku berikan kepada mereka. Namun ada satu pegawai yang saya berhenti bekerja kepada saya. Dia pergi meninggalkan jatah gajinya. Gaji itu pun aku kembangkan. Sehingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu pegawai itu datang menemuiku. Ia menagih padaku, wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang belum saya ambil dahulu. Maka aku menjawab, semua yang kamu lihat ini berupa unta, sapi, kambing, dan budak adalah gajimu yang belum kamu ambil. Maka ia menjawab, wahai hamba Allah, jangan bercanda denganku. Aku menjawab, saya tidak bercanda denganmu. Kemudian semua harta diserahkan pada si pegawai tanpa sisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Wah, itu pun mulai terbuka. Akhirnya mereka semua dapat keluar dari gua tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2272 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2743. Itulah pentingnya doa. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat. Jadi kita semakin sepuh, semakin dekat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Doa minta disorehkan istrinya, minta disorehkan suaminya, anaknya, semua minta kepada Allah. Karena kita butuh. Butuh lain ke Allah teh orang teh. Butuh ke Allah, mengharapkan yang mengijabah doa permohonan adalah Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sering berdoa, doa yang begini, Allahumma inni a'udzubika minal aji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Osok dibaca. Sakapungnya baru dengar cenah bacaan hadina salat yang sakaya. Lalu kadituna teh masih dajjal. Subhanallah. Nah ini hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal aji, dari kelemahan, sifat lemah. Wal kasali,
dari rasa malas, wal jubni dari sifat penakut, wal haromi dari masa tua yang jelek, yakni mengalami kepikunan, wal bukhli dari sifat bakhil, kikir, min adabil qabri, wa a'udzubika dan aku juga berlindung kepadamu min adabil qabri dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya dari fitnah ujian kehidupan, wal mamati dan fitnah kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6367 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2706 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada faedah hadis tersebut. Pertama, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya al-ghaflah, kelalaian, dan al-kasal, rasa malas, kemalasan, itu adalah dua perkara yang merupakan pokok dasar utama penghalang yang terhalangnya seseorang dari mendapatkan berbagai keutamaan dan kebaikan. Orang sok rasa malas sholat berjamaah, sok malas, ya malas sakabung sorean we, komo ayeuna aya Piala Dunia 17 tahun, sok malas teh, nonton sebenarnya. Komo Persib bermain, malas teh. Komo orang sepuh rada malas. Subhanallah. Nah, yang kedua sibuk dengan perkara dunia semata. Sehingga lalai dari beribadah kepada Allah. Ini adalah kelalaian. Sok lalai. Kurang teh. Benar teh. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un. Surat ke-107 ayat 4 sampai ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Sampai orang yang salat juga celaka. Kenapa celaka? Karena dia memiliki sifat-sifat tercela. Hayang kapuji teh, hayang kaeuleuh-euleuhkeun ku batur teh, kitu nya. Eta. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Salat mah salat Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar keur salat teh katingali we anu tadina hilap lupa keur salat mah nadak aya we kunci anu tadina hilap sampai ka mana neangan kunci keur salat mah nadak-nadak aya komo lamun urang punten nya tas pasea di rumah teh jeung istri atau nyarekan budak we salat ka masjid ngagambarkan ya Allahu Akbar pamajikan jeung budak we tadi dicarekan ku urang masuk itu etanya eta malalai atuh geus subhanallah nya aja Pak subhanallah maka kudu sebelum salat teh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim urang aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Da setan teh ngagoda tuh ketika adzan setan lari sampai kencing. Wah, apabila kentut setan lari kedengar adzan. Begitu adzan selesai datang di ke masjid. Omat lari deui begitu salat Allah dah digoda di dinya setan teh. Aduh subhanallah memang setan tidak ada tuh aya pangagoda. Subhanallah. Ya tanya. Naon cenah tadi alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Di antaranya tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan dan lalai akan tujuan pelaksanaan sholat. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya.
Nu salat beutia hayang saeuleuh-euleuh ku batur. Urang teh salat teh kudu tung Allahu Akbar. Urang mata urang tunduk ke sajadah. Urangnya kaluhur. Jangan ka mana ningali anu baju tah Allahu Akbar ningali baju anu naon gambar Persib nya subhanallah cenah Persib eleh ya cenah tah menang tah kitu ngagambarkeun da setan mata bajuna anu polos ulah loba gambaran kitu ganggu kan orang lain subhanallah alladzina hum yuraun yang berbuat ria yang paling disenangi oleh kaum wanita apa Pak? Bapak pernah ya yang paling disenangi oleh kaum wanita itu apa sih Pak? Bapak udah rumah tangga dia apa ya? Nah, laki-laki, anak, bukan. Yang paling disenangi oleh wanita, kaum wanita itu duit. Sopo ayeuna BG samgepo kata duit. Wah, cenghar keur geringeun nya. Ngajak shopping, ngajak naon? Tabur awal, Pak, ka mana? Asok itu Pak. Ajuh hape wae ya subhanallah ya. Tah eta. Sakapel ya subhanallah. Udah eta yang disenangi. Nah, kebalikan. Yang disenangi oleh kaum laki-laki apa, Pak? Cing apa? Nah, cenah duit. Lain dari duit wanita. Beda lah, pek ayeuna keur goes. Ningali wanita nu cantik, masuk tarare tara. Tah eta sok. Beda atuh. Laki-laki jeung perempuan. Aya keur goes tah. Wus, eta menor kitu cenah dileren ku Pak Anton tah asa kitu. Osok tara. Sakapungnya tara teh lamun teu ditinggali da lembar cenah gitu ya. Atuh ku tak kadua kali. Ari katingali teu masalah. Ngan kadua kali jadi dosa. Geus ningali tutung ku tah eta hayang ningali deui cenah. Tah eta. Pomo dan nabrak paya subhanallah. Tah eta nya. Artinya apanya? Karena sudah dinas oleh Al-Quran. Di surat Al-Imran, surat ketiga ayat 14. Kata Allah, Juyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Nah, gitu ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita. Benar tak salah kan ya? Laki-laki senangnya kepada wanita, udah dinas. Bohong, senang ke wanita itu bohong. Karena sudah dinas Al-Quran, subhanallah ya. Itunya sibuk dengan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, baik dalam perkara dunia maupun agama. Ini adalah kelalaian. Orang suka kita sibuk. Suka karena mengerjakan sesuatu hal. Banyak sendal guroina. Obah horeuna urang mah osok horei. Sakapeung cenah loloban horoinya ta eta subhanallah. Sibuk mencari hiburan-hiburan. Cari ke mana guys? Cari hiburan ka ditu cenah. Osok itu. Eta cari hiburan. Di imah wae sumpeknya cari hiburan heula ka ditu cenah sakitunya. Allah ya. Banyak ngobrolna. Osok ngobrol. Ngawadu osok. Ngawangkong osok. Tas salat teh ngawadu we di juru di ditu ngobrol. Teh ngobrol ku naon? Teh can anggeus teh ngobrol teh. Jadi terus pemilihan teh ngobrol. Datang deui ka ditu juru ngobrol deui we. Osok kitu. Masih kene kitu. Nah, etanya, ada orang mah kitu atuh. Can parap ngobrol terus kitunya. Teh anu diobrolkeun teh eta teh ala ngidu cenah nya subhanallah ya. Nah, subhanallah. Daripada banyak ibadahnya, banyak nongkrong di tempat-tempat maksiat. Osok nongkrong. Kade ya nongkrong di tempat maksiat dia. Wah, namanya seorang sepuh ya subhanallah ya. Dan hal-hal lainnya yang melalaikan dari kehidupan akhirat. Itu semua adalah kelalaian. Berlebihan dalam mencari hiburan. Nah, orang mencari hiburan berlebih-lebihan.
joget gitu nya jeung wanita lain ditinggali ku istrina wah datang ka rumah dicarekan eta teh diasupkeun kana naon kana WA istrina aya pasti ngamuk ka istrina ulah kitu ngamuk teh karena dosa kita joget mas teu naon kitu nya nah ulah sampai urang ka kelebih-lebihan subhanallahnya subhanallah dan kesenangan dunia sehingga meninggalkan perkara yang lebih penting dari perkara tersebut juga itulah lalai. Tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak perhatian terhadap ilmu agama dan tidak mau mengamalkannya, tidak serius beramal soleh dan sebagainya. Ini semua adalah kelalaian. Kelalaian seperti itu semua menghalangi seseorang dari mendapatkan berbagai pahala yang besar dan menjauhkan mereka dari keridhaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Sehingga mereka tidak mendapatkan berbagai keutamaan yang besar. Yang ketiga, demikian pula rasa malas dari melakukan amal-amal soleh dan ketaatan. Suka kita merasa malas melaksanakan amal soleh. Sakapeungnya sok malas sorean teh. Subhanallah ya. Dan itu sifat manusia. Rek ngaku teu ngaku sarua, pasti malas mah aya gitunya. Sakapeung malas, sakapeung keur rajin gitu subhanallah ya. Malas belajar. Ya, malas belajar. Maeroh belajar teh. Maeroh. Subhanallah ya. Malas atuh belajar. Geus kolot kieu terus ayeuna belajar baca Al-Qur'an. Diungkul panjang dibaca Al-Qur'an teh. Lamun ayeuna ceramah lila teuing teh, geus adu Allah. Ya, subhanallah. Nah, ieu teh naon? Nah, pantat urang teh tengena cicing. Tapi lamun urang nonton Persib saja, wah melotot teh, ya kadang-kadang mah surat-suratnya subhanallah. Tapi lamun urang datang ke pengajian, baru setengah jam, separapat jam udah kesel. Osok itu udah buat saya ke katingali ya tuh. Kalau pengajian mah ngantuk gitunya. Oh, baik. Ngobrol jeung lain subhanallah. Tak itu Pak, subhanallah. Ciri bukti aya setan lah ada ulah didengek teuing wek terus sudah tak itu subhanallah. Malas menuntut ilmu agama. Malas menuntut ilmu agama teh subhanallah ya. Malas melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunat. Malas orang teh salat duha, malas orang salat tahajud, suka malas salat tahajud. Cakapeung malas itunya. Itu subhanallah kade ya. Urang teh kudu lihat ke Allah keadaan seperti ini. Komo aya cuaca panas ayeuna nya subhanallah luar biasa. Itu gak ada ujian dari Allah. Komo di neraka lebih panas daripada ayeuna. Datang ke masjid teu make AC, ngoprot kesang. Ya subhanallah, datang ke rumah kesangan deui. Tah ciri bukti ya Allah, apalagi di neraka. Baru di dunia dikasih sekian derajat, 34 derajat, udah panas. Apalagi 100 derajat di neraka, lebih panas. Ya. Malas seperti ini semuanya akan menghalangi seseorang dari mendapatkan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Yang keempat, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon perlindungan dari diri kepada Allah, di antaranya dari al-aju. Al-aju itu rasa lemah atau kelemahan. Semakin usia sepuh, semakin kuat, semakin lemah. Ari nafsu mah gede, ngan tenaga. Subhanallah. Kaeta. Semakin putus bukan semakin kuat, semakin lemah karena sudah dinas oleh Al-Qur'anul Karim, ya subhanallah. Nah, apa perbedaan dari dua kata tersebut? Bedanya al-aju rasa lemah,
yaitu tidak adanya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan al-kasal, tadi al-kasal ya, rasa malas, kemalasan, yaitu tidak adanya atau kurangnya dorongan motivasi untuk melakukan kebaikan, padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukan kebaikan. Kartos Pak? Sakitu we, ulah loba teh ngaji mah nya. Cukup. Alhamdulillah ya. Subhanallah ulah yating atuh dading debating. Umum kitu nya. Subhanallah. Nah, subhanallah ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan umat-umat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, dimenangkan ya umat muslim saudara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahdu sufuhum. Allahumma ahlil karata wal musyrikin. Allahumma dammir Yahudi wa Israel wasatid samlahum wa faraqin wa jamahum. Allahumma sur ala mujahidin a'da ad-din wa a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.